Nama saya Fabian Sabadul Zamzam, biasa dipanggil di sini tuh Bian. Ini saya sebagai Karang Taruna Kelurahan Gebang Raya. Saya selaku ketua dan di sini juga saya ketua himpunan Himas Dewata. Di sini juga saya masuk ke dalam organisasi Kampung Wisata Keramba. Saya juga anggota, saya juga petani karena saya punya keramba yang harus dikelola di sini. Asal muasal keramba itu terbentuk awalnya, jadi keramba ini adalah berada di suatu topologi daerah yang tempatnya itu di Kelurahan Gebang Raya, RW 22. Nah, asal muasalnya kenapa dibentuk keramba? Awalnya satu perumahan ini yang sebelumnya ada RW 22 itu diharuskan sebenarnya dari provinsi ataupun dari Pemkot itu membuat namanya danau resapan, karena dulunya ini adalah rawa yang tidak boleh dibuat jadi pemukiman warga. Nah, karena memang ada investor yang membuat perumahan yang diharuskannya ada tanah resapan, yaitu adalah danau. Setelah dibuat danau, yaudah itu jadi fasilitas masyarakat. Alasan kenapa keramba ini dibuat awalnya dari 2019, semenjak COVID itu datang, COVID itu menghampiri seluruh masyarakat di Kota Tangerang, mungkin seluas nasional. Ya, kebanyakan masyarakat yang putus kerja, hilang pekerjaan, ya ada inisiatif dari masyarakat. Danau ini sebenarnya bisa dikelola oleh swadaya masyarakat, yaitu dibuatlah tambak. Awalnya itu tambak individu, awalnya hanya 1 kolam, 2 kolam per orang. Tempatnya pun istilahnya tidak strategis, yang istilahnya harus ditata gitu kan. Cuma ya karena seiring waktu terus punya tekad yang menjadi destinasi wisata, dibuatlah namanya keramba. Nah, yang sekarang ini keramba di RW 22 itu sudah ada 184 keramba totalnya dengan secara keseluruhan. Terus ada infrastruktur seperti saung itu ada 3, terus juga saung utama untuk ada pertemuan ataupun rapat-rapat besar dari internal RW ataupun kelurahan, itu bisa dipergunakan. Jadi paket hemat lah di keramba, bukan hanya kita melihat view-nya, tapi bisa menikmati dengan menempatkan diri kita sendiri duduk di depan keramba. Itu tidak ada konsep awalnya banyak hobi yang memang perikanan gitu. Suka lele istilahnya, melihara lele, terus ada yang nila, ada beberapa macam lah hobi-hobi masyarakat. Awalnya hobi, nah seiring waktu juga karena awalnya itu 1, 2, terus nambah jadi 20, terus nambah lagi jadi 50, sampai sekarang 184. Ya itu salah satu harus dibuatkanlah konsep gitu. Konsepnya kemana? Jadi kayak ekowisata gitu. Jadi nggak hanya kita menuangkan hobi, tapi dari hobi itu bisa menarik wisatawan untuk ke keramba. Misinya keramba itu kita bukan pencari cuan di sini, tapi kita ingin memperkenalkan yang dahulu dibilang daerah banjir, sekarang adalah daerah wisata. Kenapa dibilang seperti itu? Karena visi kita adalah merubah mindsetnya RW 22 ataupun Komplek Garden City. Awalnya visinya. Nah, ada misinya. Misinya apa? Misinya itu adalah kita memberikan suatu ekosistem yang baik kepada seluruh masyarakat, karena dimana kalau warga itu sudah mengelola ekosistem yang baik, apalagi sekarang ada global warming yang harusnya kita bijak kepada lingkungan. Jadi ya dari sisi adanya keramba itu terbentuk, misinya ya memberikan ekosistem yang baik, dan kedua itu memberikan warga efektivitas kegiatan masyarakat. Yang awalnya ibu-ibu suka nongkrong gosip, tapi sekarang belajar nanam. Karena di keramba juga ada KWT, terus juga selain dari keramba juga ada kegiatan-kegiatan kepemudaan, yaitu yang dibentuknya namanya ada Aliansi Himas Dewata, yang dimana semua itu diperuntukkan untuk kita merubah
mindset masyarakat yang awalnya sukanya hippie pura, tapi dirubah sekarang jadi konsisten lah dengan waktu, menggunakan waktu yang benar. Jadi per keramba itu tidak satu orang satu, jadi ada satu orang itu punya 5, ada satu orang punya 10. Nah, untuk apa ya, kalkulasi kita alhamdulillah cukup besar, karena sehari itu kita bisa nampung 10 apa ya, pelapak dari pecel lele. Terus juga pasar itu global sekitar bisa 15 atau enggak 20, itu pun kita keteter itu dari adanya 184 keramba. Nah, untuk penjualan setiap hari itu kita bisa ngangkut kisaran sehari 350 itu per satu lapak. Kalau memang 10 berarti 3 jutaan, 4 jutaan. Kalau dalam sebulan 4 kali 3 itu bisa 120 juta. Ya itu penghasilan yang lumayan lah untuk masyarakat. Tapi balik lagi, masyarakat harus konsisten. Bukan hanya sekedar kita menikmati, tapi ya harus konsisten untuk berkelanjutan.